Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul pada bab perubahan sistemik LIMS lintas paralel dan dari sistem ke proses pembentukan kapitalisme. Mata kuliah Kelembagaan Petani dengan dosen pengampu Pak Hamyana SST MSI. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Akbar Ustaz Maja dan Fahmi Dafaur Ramadan, kemudian Rahmadi Junior Pribadi, Muhammad Diki Zulkarnain, dan Nur Muhammad Baidowi Ainul Muttaqin. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini, perubahan institusional dalam ekonomi politik Jerman setelah zaman keemasan berlangsung secara bertahap, kumulatif, dan tanpa gangguan kontinuitas yang dramatis. Dalam prosesnya, rezim perundingan tradisional tidak lagi mencakup dan merubah menjadi inti yang menyusut dan melembut dari sistem baru. Dalam sistem itu, ia dikelilingi oleh pinggiran yang berkembang dari berbagai mode penetapan upah terdesentralisasi dan individual, dari perjanjian perusahaan hingga perusahaan yang mengikuti standar industri secara sukarela dan sebagian besar secara selektif ke sektor non-union atau anti-union yang berkembang. Selanjutnya adalah perubahan sistematik 5 lintas paralel, yaitu perubahan institusional dalam ekonomi politik Jerman setelah zaman keemasan berlangsung secara bertahap, kumulatif, dan tanpa gangguan kontinuitas yang dramatis dalam berbagai pengaturan kelembagaan di sepanjang jalur paralel. Kebijakan sosial di sini perkembangannya didominasi oleh tuntutan yang muncul dari sistem hubungan industrial agar negara menyerap eksternalitasnya untuk melindungi perdamaian sosial dan memastikan kerjasama yang berkelanjutan antara modal dan tenaga kerja. Hal ini mengakibatkan secara bertahap kehabisan kapasitas negara dan ekonomi untuk mensubsidi rezim penetapan upah yang telah menjadi tergantung pada manajemen pasokan tenaga kerja yang terbatas. Penghematan sebagai respon terhadap habisnya sumber daya negara yang sekuler juga melibatkan privatisasi aset publik dan tugas-tugas kebijakan, serta ketergantungan pada pasar, termasuk pasar internasional untuk memberi tekanan pada kepentingan domestik yang semakin tak terkendali. Ini berjalan bersama dengan seorang jenderal menurunnya signifikansi lembaga para publik dan disertai oleh intervensi dan regulasi negara yang berkembang untuk tujuan melindungi negara dari perampasan sumber dayanya oleh kelompok kepentingan terorganisir dan memperkenalkan pasar sebagai mekanisme sumber daya yang netral secara politik alokasi. Yang selanjutnya adalah transformasi sistematik yang merupakan tinjauan terpisah dari bidang kelembagaan ekonomi politik Jerman dapat membuat orang menyimpulkan bahwa perubahan yang terjadi tidak lebih dari terisolasi marginal sesaat dan pada prinsipnya fluktualisasi reversibel dalam sistem yang pada dasarnya stabil yang dimiliki dan besar tetap identik dengan diri sendirinya. Namun, ini tidak adil dengan fakta diamati dalam perspektif yang lebih luas, yang mengubah semuanya 5 sektor berjalan ke arah yang sama, yang sebelumnya diidentifikasi sebagai salah satu peningkatan disorganisasi. Selanjutnya ada institusional analisis dan political economy atau analisis kelembagaan dan ekonomi politik. Pemeriksaan interaksi bermacam-macam antara 5 lintasan perubahan gagal untuk mengungkapkan keberadaan sektor dominan yang mendorong pengemban yang lain melalui kendala untuk saling melengkapi fungsional dan dengan demikian memperhitungkan fakta bahwa perubahan di seluruh sistem berjalan dalam paralel.
Hal ini berlaku khususnya untuk tata kelola perusahaan dan pasar uang yang seperti telah kami catat dianggap oleh beberapa orang sebagai lembaga utama kapitalisme modern, di mana semua yang lain berpotensi bergantung secara kausal. Demikian pula kebijakan sosial telah menjadi semakin tunduk pada tugas menyerap kelebihan pasokan tenaga kerja yang mengingat pada tahun 1970-an dan defisit publik sudah menjadi endemik pada akhir zaman emas. Karena ketidakcocokan yang melebar antara tuntutan yang dibuat oleh ekonomi swasta pada anggaran publik dan sumber daya yang dengannya ekonomi yang sama bersedia atau sanggup berpisah. Pada tahun 1970-an terjadi ketegangan juga antara perusahaan-perusahaan besar dan kecil. Pada saat itu, disorganisasi sistem perundingan bersama telah berlangsung selama beberapa waktu. Keanggotaan serikat pekerja semakin menyusut. Selanjutnya ada model Jerman. Model Jerman sendiri merupakan penemuan dalam penulisan ilmiah tanggal kembali ke tahun 1980-an ketika Inggris dan Amerika mendiagnosis eusklerosis yang datang dikombinasikan dengan tuntutan untuk keberangkatan mendasar dari negara kesejahteraan Eropa pasca perang. Yang dengan secara empiris interpretasi fungsional dari model Jerman selalu dapat diperdebatkan dan tidak hanya berkenan dengan penerapannya untuk semua, bukan hanya beberapa sektor ekonomi yang ada di Jerman. Ada apa dengan model Jerman? Mencermati model Jerman dalam periode yang lebih lama, orang melihat perubahan jauh lebih daripada stabilitas, dan memang jika ada sesuatu yang permanen, itu adalah bahwa sebuah elemen sistem terus bergerak secara individu dan sehubungan dengan mereka fungsi dan disfungsi timbal balik. Mengapa banyak pengamat model Jerman didorong untuk menggambarkan apa yang mereka lihat? Karena mereka ingin menunjukkan bahwa egalitarianisme sosial dan solidaritas politik sesuai dengan ekonomi kapitalis bahkan setelah berakhirnya zaman keemasan, dan bahwa khususnya serikat yang kuat dan demokrasi sosial yang mandiri sebagaimana mereka telah muncul sejak 1960-an di Eropa, tidak ada penghalang bagi kemakmuran ekonomi dan keberhasilan kompetitif di bawah kapitalisme. Dari apa yang sudah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa asumsi yang mendasari serta proposisi untuk mempertahankan adalah bahwa untuk menjelaskan sepenuhnya proses perubahan sistemik yang diamati, seseorang harus sadar akan hal itu terjadi dalam konteks historis tertentu, yaitu penurunan kebijakan politik kapitalisme terorganisir yang diizinkan secara kelembagaan dan institusional di era pasca perang. Di semua elemen, misalnya sistem perbankan, tunduk pada dinamika historisnya sendiri. Semua telah terus berubah untuk alasan mereka sendiri dan juga sebagai reaksi terhadap satu sama lain. Dan tentu saja tidak ada tanggapan tentang kesesuaian yang telah ditentukan sebelumnya di antara mereka. Meskipun orang mungkin ingin membiarkan beberapa efek penguatan dari keberhasilan sosial model yang bergantung secara historis, sosial, ataupun ekonomi. Belum ada satupun yang menyatakan bahwa konfigurasi kelembagaan yang membentuk sistem Jerman pada tahun 1970-an dan 1980-an diciptakan dalam keadaan utuh atau diciptakan untuk tujuan ekonomi yang harus dijalani. Sekian pembahasan review jurnal yang telah kami kerjakan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.